bermainnya. Nah, jadi kalau misalkan di dalam kurikulumnya ada pelajaran bahasa Inggris, lain, ya tempatnya itu ya harus dikemas sedemikian rupa dalam rangka untuk bermain. Misalkan sambil jalan-jalan, anak-anak ditunjukkan suatu benda. Kemudian diminta untuk menyebutkan nama benda itu apa. Mobil. Bahasa Inggrisnya apa? Nah, itu yang kemudian namanya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Jumlahnya berapa? Ya, kalau diingatkan dalam bahasa Inggris bagaimana dan seterusnya misalkan itu. Jadi anak-anak itu tetap suasananya itu bermain meskipun juga diselipi bagaimana mengenal barang-barang dan bahasa Inggris. Tapi tidak terasa kalau itu istilahnya itu belajar bahasa Inggris, tapi sambil bermain. Itulah ya konsep pendidikan untuk belajar. Selanjutnya yang ketiga, ini yang kemarin itu ya sudah saya sampaikan itu nanti di akhir perkuliahan ini tentunya saudara harus bisa membuat ini suatu lingkaran emas golden circle tentang mengapa mempelajari mata kuliah filosofi pendidikan nasional, bagaimana strategi mempelajari mata kuliah filosofi pendidikan nasional, apa langkah konkret mempraktikkan filosofi pendidikan dalam pembelajaran. Jadi kemarin itu kan sudah saya sampaikan, intinya itu golden circle. Saudara itu diminta untuk pengamatan terhadap pendidikan, pembelajaran di satu kelas atau sekolah. Kemudian apa fenomena yang saudara tangkap atau amati, kemudian bagaimana perasaan Anda, kemudian pelajaran apa yang bisa saudara petik dari kegiatan itu, bisa saudara fenomena itu. Selanjutnya apa yang akan saudara lakukan nanti ketika Anda jadi. Jadi ini kalau dalam istilah sekarang itu, apalagi dalam kurikulum merdeka itu, untuk kita itu supaya dibudayakan untuk ini budaya refleksi. Jadi alur refleksi itu ada 6 P. P yang pertama adalah pemahaman, kemudian P yang kedua perasaan, P yang ketiga itu pembelajaran, dan P yang keempat ini istilahnya itu langkah tindak lanjut tentang teks keterangan. Jadi fenomena pemahaman apa yang saudara ketahui dari praktek pembelajaran ataupun pendidikan di sekolah, ruang lingkup belajar, kemudian bagaimana ya, ketika kita senang itu kita senang ketika atau memiliki perasaan yang nuansa positif manakala kita mengetahui bahwa terjadi pembelajaran yang sesuai dengan konsep yang seharusnya, terjadi praktek baik. Kemudian kita merasa negatif ataupun bernuansa negatif manakala kita melihat, mengetahui praktek pendidikan yang kurang sesuai dengan kurang relevan dengan apa yang seharusnya. Jadi akan menimbulkan perasaan yang bernuansa negatif. Selanjutnya
apakah itu praktek baik atau praktek yang kurang baik, semuanya itu adalah sama. Betul kan? Ya, jadi seperti kita itu kan dalam perjalanan hidup itu kan ya pasti mengalami sesuatu. Tapi juga tidak jarang kita mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan. Betul kan? Apakah semuanya itu senang karena itu ibaratnya itu pakaian manusia yang bukan hiburan atau bisa yang menjadi ya ketika kita mendapatkan sesuatu yang adanya kebahagiaan ya jangan terlalu dalam akan selebrasi dan sebaliknya kita mendapatkan ujian tantangan yang jangan terlalu sesuatu yang malah sehingga ini merupakan suatu pengalaman yang sangat itu banyak dari hal yang baik atau yang itu kemudian kita ambil pelajaran pembelajaran yang kedua terhadap praktek yang sudah baik itu kita sampaikan terhadap hal-hal yang kurang menyenangkan itu ya jangan diulang lalu perbaiki. Kemudian ya ini termasuk apa ya tadi praktek ke depan tindak lanjut. Tindak lanjutnya apa? Ya kita melanjutkan apa yang sudah baik dan memperbaiki apa yang kurang baik. Itulah mengambil pelajaran dari setiap apa yang kita lakukan. Kita harus apapun yang kita ketahui itu harus bisa kita dapatkan pelajaran. Ya, orang langkah ataupun alur pembelajaran kita yang yang kedua adalah eksplorasi dari pemahaman Anda tentang motivasi Anda menjadi guru, kemudian tanggapan Anda mengenai sosok sekarang perhatikan sekarang refleksi diri tentang pemikiran belajar belajar. Jadi karena kan saudara sudah menyampaikan beberapa hal kemudian diri sejauh mana Anda mengenal dan memiliki sejauh ini Anda sudah sering mendengar kata-kata seperti ini semuanya adalah pemikiran-pemikiran dari yang menjadi jiwa dari kita. Oleh sebab itu pada tahapan awal ini Anda akan belajar dengan diri Anda sendiri untuk menemukan pemikiran yang besar dari Jojobono dan relevansinya dengan peran Anda pemikiran-pemikiran seperti yang saya sampaikan tadi. Karena lembaga kebijakan identik dengan tangan, maka itu terkandung makna bahwa dalam proses pembelajaran kegiatan belajar mengajar itu guru hendaknya supaya bisa menciptakan suatu kondisi bagaimana agar pembelajaran itu menyenangkan. Siswa itu tertarik untuk mengikuti
pembelajaran itu kok ya tadi kata-kata menegangkan. Jadi siswa itu masuk kelas itu kayak susah masuk, semacam masuk penjara. Wah itu malah tidak bisa berkembang, tidak bisa berkembang pemikirannya. Tapi kalau kita kemas, ya, seperti yang saya katakan tadi, anak TK diajak itu dalam suasana bermain, tidak terpaksa. Ya itu kalau diajarikan kayak gitu, kan dengan sendirinya akan apa? Oh, merah itu satu Tuhan dan seterusnya. Tidak terasa, karena dulu teman dalam bermain. Begitu itulah siswa di sekolah, SD, SMP, SMA. Kalau pembelajarannya dilakukan oleh guru itu diciptakan dalam suasana yang menyenangkan, demokratis, interaktif, siswa kan mesti tertarik mengikuti pelajaran itu, akan tertarik. Sehingga itulah pemikiran-pemikiran Bung Karno yang tentunya dimana kurikulum ini memberikan kebebasan dalam artian keleluasaan pada peserta itu untuk bisa berkembang. Ya, materi melalui sumber belajar. Terus tentang perjuangan protokol ini tentang buku pekerti, tentang ini lebih pada buku pekerti yang dulu ya termasuk ya ini dulu tapi disampaikan ke siswa. Diharapkan siswa pun nanti kalau sudah kerja bahkan di tempat kerjanya ya harus mengembangkan seperti dari jalan Solo, Inagio Manipakto, terus ini sekarang berikutnya setelah kita memahami tentang sosok Ki Bantoro dan pemikiran-pemikirannya tentang pendidikan, ya sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan itu sebagai penarik yang semuanya ini adalah berdasarkan refleksi tentang apa yang saudara lakukan. Dan ini tidak perlu dipikir. Saudara hanya mengingat-ingat saja apa yang sudah saudara alami ketika sekolah. Pengalaman apa yang membuat Anda menjadi rindu bersekolah? Atau pengalaman apa yang membuat Anda kehilangan motivasi bersekolah? Mas Reza, Eki Prasetyo. Baik Pak, pengalaman saya yang ingin membuat saya rindu sekolah itu karena ya pada saat sekolah SMA dulu saya akrab sekali dengan teman-teman saya Pak. Banyak pelajaran yang teman-teman saya berikan, kemudian kegiatan yang banyak saya ikuti seperti ekstrakurikuler, kemudian ada ikut lomba juga. Terus dari guru juga ada beberapa guru yang memberikan saat pembelajaran itu menggunakan metode yang unik istilah saya Pak, seperti diskusi itu saya jawab setiap hari seperti ini. Seperti Pak, begitu. Tantangan jawaban dari pertanyaan ini dan apa hikmah, apa pelajaran yang bisa kita capai. Pertama tadi kalau dari ini pengalaman Mas Reza, apa yang membuat rindu bersekolah karena sudah mengenal, saya sudah akrab gitu dengan teman-teman. Jadi sekarang ini kalau masih harus
Mana tadi? Tentang Mas Reza ya? Tadi Iya, Mas Reza ya? iya Pak. Mas Reza, ya sekarang berarti kan pertanyaannya ya agar semangat kuliah, ya buat Iya, akrab dengan teman-teman, kan gitu kan? iya Pak. Buat akrab dengan teman. Sekarang sudah akrab atau belum dengan teman kuliah? Sekarang belum terlalu sih Pak, karena baru 2 minggu ini ya Pak. Oke. Cara perkuliahan, jadi ya belum terlalu akrab. Kadang masih lupa sama teman yang cewek itu, kadang lupa namanya siapa, tapi ingat wajahnya gitu Pak. Berarti kan ini kan ibaratnya kan pengalaman baik Anda. Tadi saya sampaikan apa tindak lanjutnya? Ya pengalaman baik itu diteruskan. Nah, kalau tadi Mas Reza mengatakan bahwa faktor yang membuat rindu bersekolah itu adalah akrab dengan teman-temannya. Nah, sekarang diulangi lagi. Nah, praktek baik itu berteman yang baik dengan semua teman. Jadi kalau sudah akrab akan semangat belajarnya karena merasa senasib seperjuangan. Ibaratnya kan gitu kan. Ya, merasa senasib seperjuangan jadi akrab. Nah, gitu. Ya, kalau sudah akrab nanti akan sekolah itu atau kuliah itu menjadi semangat. Nah, seperti yang dipraktekkan tadi. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan Mas Reza itu juga semangat belajarnya itu menjadi meningkat, katakan demikian, rindu sekolah karena ada gurunya yang mampu menerapkan pembelajaran yang tadi berdiskusi ataupun yang lain misalkan itu yang membuat Mas Reza itu tertarik. Nah, sekarang juga kalau nanti saudara itu ingin ya, siswanya itu semangat belajarnya juga tinggi, pengalaman Anda itu praktekkan. Nah, bagaimana saudara menerapkan strategi pembelajaran yang berdiskusi kalau menurut Mas Reza tadi atau secara bervariasi, ya pasti siswa Anda nanti juga ya, senang. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini sifatnya kita itu refleksi sebenarnya di sini tuh mata kuliah ini. Kita merefleksi apa yang sudah kita alami ketika sekolah, itulah nanti yang kalau praktek baik kita teruskan, kalau kurang baik ya jangan kita lanjutkan. Intinya kan gitu. Nah, sekarang kalau tadi Mas Reza lebih banyak menyoroti ini baru pertanyaan yang 1A istilahnya, yang membuat rindu bersekolah. Nah, sekarang yang membuat Anda kehilangan motivasi bersekolah. Atau misalkan kalau saudara itu tidak pernah atau belum pernah mengalami kehilangan motivasinya, kira-kira apa? Itu aja lah. Nah, dari konsep atau teori atau apa materi yang saudara pelajari, kira-kira apa yang bisa menyebabkan seorang siswa itu kehilangan motivasi? Atau syukur-syukur kalau saudara sudah mengalami, nah itu akan lebih baik karena ini kita itu refleksi tentang pengalaman di sesi ini. Pengalaman apa yang membuat Anda kehilangan motivasi? Tadi siapa Baik yang Pak. Oke. Siapa ini Oh, yang mau coba? Siapa tadi? Kayaknya suara laki-laki. Ayo Mas, silakan. Nah, ini kalau di layar saya kan tidak kelihatan semuanya. Siapa tadi? saya Pak Riza. Oh, Reza. Oh, oke. Iya Pak. Ya. Eh, Terpental saya ya mau Mas menjawab, ya? kurang tahu Pak tadi nggak bisa menampilkan videonya. Oh ya, Akhirnya enggak nggak apa-apa. bisa. Oke, kalau memang Ya. sinyalnya kurang kuat di Iya Pak. off cam dulu enggak apa-apa. Oke, gimana Iya. Mas? Mungkin ada pengalaman yang membuat Ah, Anda kehilangan motivasi atau istilahnya itu semangat belajarnya itu berkurang? iya Pak. Oke. Ada Pak. Sebagai siswa yang pernah menjadi siswa, yang pernah saya rasakan itu karena kadang kebanyakan tugas Pak. Kebanyakan tugas, terus kondisi tubuh itu merasa capek.
Nah, kadang di situ kadang saya merasa wah capek ini belajar itu. Kadang seperti itu, Pak. Berarti saudara termasuk kategori siswa yang tidak suka banyak tugas. Itu dia, Pak, kalau kebanyakan terlalu Padahal over ini sistem juga, pembelajaran di PPG ini justru malah ya siswa aktif, siswa aktif banyak banyak mengerjakan tugas yang ada di LMS. Nah, itu perkuliahan itu istilahnya hanya sifatnya itu hanya klarifikasi aja. Istilahnya itu untuk mengetahui sejauh mana progres dari pekerjaan Anda ataupun saudara dalam mengerjakan tugas, intinya kan itu. Nah, kalau ada yang kurang paham misalkan disinilah saatnya berdiskusi. Gitu. Lebih banyak sistem pembelajaran di PPG ini adalah saudara aktif membuka LMS seperti kemarin disampaikan oleh Pak Sigit minimal 4 jam ya sehari. Karena semua informasi semua itu lebih banyak di upload sana. Jadi perkuliahan seperti ini tuh sifatnya hanya penguatan saja istilahnya gitu. Oke. Ya, ya istilahnya gini aja lah Mas. Karena tugas dalam saya yakin bahwa tugas dalam pembelajaran itu sifatnya itu adalah untuk mengevaluasi, memonitor seberapa besar, sejauh mana pemahaman siswa atas materi yang dipelajari. Ya, tentunya pembelajaran itu tidak mungkin tanpa adanya tugas, tanpa adanya evaluasi. Gitu. Ditinjau dari dimensi manajemen, kegiatan itu pasti ada planning, ada kegiatan organizing, actuating, dan controlling. Nah, evaluasi itu bagian dari controlling. Untuk melihat sejauh mana ketercapaian dari tujuan yang sudah direncanakan. Dalam hal pembelajaran juga demikian. Evaluasi tugas itu diberikan oleh Bapak Ibu guru. Saya yakin itu punya tujuan yang baik, yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengetahui seberapa besar materi itu sudah dipahami oleh siswa. Dan bukan bermaksud untuk memberikan beban kepada siswa. Nah, sekarang saya tanya satu lagi kepada Mas Reza. Dari pengalaman Mas Reza tadi, baik itu pengalaman yang membuat Mas Reza itu rindu bersekolah, maupun pengalaman yang bisa menurunkan, nah istilahnya, bukan menghilangkan, ya, menurunkan motivasi belajar atau bersekolah Anda. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh Mas Reza ketika nanti jadi guru berdasarkan pengalaman tadi? Baik, Pak. Yang pertama tentunya yang saya lakukan sesuai yang Bapak tadi sampaikan, membuat pembelajaran itu menyenangkan, Pak. Membuat siswa itu tidak tertekan. Itu sudah saya coba terapkan di saya saat PPL dulu waktu kuliah. Itu pertama saya kali masuk ke kelas itu, saya bilang ke siswanya, pokoknya dalam yang mengajar saya, pokoknya adanya senang aja. Boleh mengemukakan pendapat sebisanya. Salah benar itu urusan belakang. Pokoknya yang penting ketemu saya senang, dalam mengikuti pelajaran saya senang. Kemudian saya juga mencoba menerapkan beberapa metode pembelajaran, Pak. Selain menyampaikan lewat materi, juga lewat seperti game kuis gitu, Pak. Jadi berkelompok, terus nanti saling berlomba menjawab pertanyaan yang saya berikan, gitu, Pak. Oke. Mas Reza sudah ngajar di mana, Mas? Setelah lulus S1 belum pernah mengajar sih, Pak. Cuma saat S1 dulu kan ada mata kuliah PPL, nah di situ pengalaman saya, Pak.
Oh, pengalaman mengajarnya di saat PPL ya. Oke. Nah nanti Anda itu insya Allah tanggal 2 ya, itu mulai penerjunan PPL. Ya. Nah, tadi yang disampaikan Mas Reza tadi, mungkin juga yang lainnya, pengalaman yang semuanya tentu punya pengalaman yang membangkitkan atau bisa membuat siswanya itu rindu bersekolah, atau sebaliknya bisa menurunkan motivasi siswa itu bersekolah. Nah, tentunya dari pengalaman Anda itu, tadi juga salah satunya disampaikan oleh Mas Reza tadi, yang bisa membuat rindu sekolah para siswa itu ya dijalankan, dilanjutkan, dipraktekkan. Tapi pengalaman-pengalaman yang seperti yang Anda alami, yang itu bisa menurunkan ya semangat belajar, motivasi belajar dari siswa, itu ya jangan diulangi. Jadi tadi tentunya Mas Reza pun juga, kalau Mas Reza itu diberi tugas terlalu banyak itu ya merasa itu berat, ya nanti ketika jadi guru, ya istilahnya itu, tapi kita tidak bisa ya, lepas dari yang namanya tugas atau evaluasi ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang penting ya tadi jangan terlalu membebani ya, sehingga ini menjadikan motivasi semangat belajar siswa berkurang. Itu nih Mas Reza. Halo Mas Reza, masih? Iya Pak, masih Pak. Oke, itu ya. Jadi pengalaman baiknya dilanjutkan, pengalaman yang kurang baik itu minimalisir istilahnya itu. Baik Pak, terima kasih. Terus yang kedua sekarang, peristiwa apa yang membuat Anda merasa berkembang dan belajar sebagai seorang pembelajar? Nah, ini terkait dengan tentunya ini perasaan positif kan, ya. Peristiwa apa yang membuat Anda merasa berkembang dan belajar sebagai seorang pembelajar? Nah, coba siapa ya ini? Mbak Sulpa Indana. Gimana Mbak pengalaman Anda yang saudara alami? Peristiwa apa yang bisa membuat Anda merasa berkembang dan belajar sebagai seorang pembelajar? Peristiwa yang membuat saya berkembang yang pernah saya alami itu ya saya dapatkan dari guru saya Pak waktu saya sekolah dulu. Dulu kan saya pernah itu jujur pernah down di salah satu nilai gitu, tapi guru saya itu terus memotivasi saya dan untuk terus belajar kayak gitu. Jadi untuk memperbaiki nilai dan saya pun jadi semangat untuk belajar gitu, Pak. Oke, berarti guru Anda itu termasuk kategori yang inspiratif, mampu membangkitkan motivasi kembali belajar siswanya, termasuk Mbak. Tadi siapa tadi? Kok enggak muncul? Lupa tadi saya namanya. Mbak siapa tadi? Bila saya nah, Mbak siapa tadi Mbak namanya Mbak? Ini di layar saya enggak kelihatan. Sulpa Pak. Sulpa, oh ya Mbak. Mbak Sulpa. Jadi kalau itu dirasa merupakan praktek yang baik yang bisa apa ya istilahnya membuat motivasi Mbak Sulpa itu meningkat kembali, maka nanti contoh atau model itu tiru. Nah, lanjutkan ketika Anda jadi guru. Gitu ya. Jadi kalau ada siswanya itu istilahnya tuh kok nilainya mengalami penurunan, jangan dimarahi. Nanti malah kebablasan nanti. Tapi dimotivasi. Nah, mungkin justru didekati. Ada apa toh? Kok akhir-akhir ini misalkan kok prestasinya menurun? Nah, gitu loh ya. Jadi kita humanis pendekatannya. Nah, kemudian dari situ kita istilahnya itu kita itu menggali apa toh yang dialami kok bisa membuat siswa kita itu kok motivasinya turun, prestasinya turun gitu. Jangan dimarahi.
Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin tuh ya, kita itu dalam mengajar itu prinsipnya itu mulang tanpa gurui, ibaratnya gitu. Bener ke tanpa nyalah ke. Gitu. Gitu. Jadi kita yakin, harus yakin sebagai guru. Siswa kita itu juga punya pendapat-pendapat yang baik. Saya yakin. Jadi kalau ada suatu kesalahan itu ya jangan malah disalah-salah gitu loh. Gitu. Tapi justru malah ya istilahnya itu diarahkan gitu. Diarahkan, dan kalau sudah benar itu diberi penghargaan, ya bagus, misalkan itu penghargaan itu tidak harus diberikan dalam wujud benda, gitu kan. Dari sikap ataupun ucapan itu sudah bagus. Jadi ya bagus, ya, lanjutkan misalkan. Nah, itu termasuk bagian dari penguatan hal yang positif dilakukan oleh siswa. Gitu nggih Mbak Zulfa. Jadi praktek baik dari guru Anda itu nanti juga bisa dipraktekkan ketika Anda jadi guru. Ya, Bisa menginspirasi. Oke. Satu lagi mungkin Mbak Tiara Diah Utami. Peristiwa apa yang bisa membuat Anda merasa berkembang dan belajar sebagai seorang pembelajar yang terus belajar sepanjang hayat? Oh ya, oke, baik Pak, terima kasih. Suaranya bisa didengar Pak sebelumnya. Sangat jelas. Peristiwa yang membuat saya berkembang sebagai seorang belajar dan seorang pembelajar yaitu ketika saya dan teman-teman saya itu satu kelas itu, waktu saya SMA itu pernah satu kelas itu remedial matematika Pak seluruhannya. Nah dari situ itu memotivasi kami bahwa karena waktu itu dulu saya SMA itu IPS, kami tuh satu kelas itu merasa bahwa anak IPS itu juga harus bisa matematika, tidak hanya anak IPA. Jadi dari situ kami belajar bersama, jadi kayak belajar kelompok itu Pak, setiap minggu belajar kelompok matematika. Nah dari situ alhamdulillahnya nilai matematika kami itu semakin meningkat seperti itu Pak. Ya. Ya. Jadi pelajaran apa yang bisa saudara ambil Mbak dari praktek yang saudara lakukan tadi? Pelajaran yang saya ambil yaitu yang pertama yang pastinya jangan cepat mudah menyerah Pak karena sesuatu hal, dan itu saling membantu antara satu dengan yang lainnya, karena kami kan dari membantu teman yang lainnya, dari yang bisa menjadi tidak bisa, seperti itu Pak. Oke, ya. Makanya salah satu nilai yang perlu ditanamkan dalam profil pelajar Pancasila itu adalah nilai gotong royong. Jadi kebersamaan, kerjasama itu perlu ditanamkan pada diri setiap siswa. Tapi jangan bekerja sama dalam hal yang kurang baik, gitu ya. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolong kamu dalam hal yang kurang baik. Jadi kalau bergotong royong, tolong menolong, saling bekerja sama dengan teman dalam hal kebaikan, tadi misalkan ada persoalan, ya, kemudian diskusi, saling memberikan saran, masukan, itu lebih baik. Nah, untuk itu ya berarti kalau itu bisa membuat Anda itu semangat belajarnya itu meningkat, ya maka nanti ketika Anda jadi guru, kalau ada anak yang ya motivasi belajarnya berkurang, mungkin saudara bisa juga tadi menerapkan pembelajaran yang istilahnya itu berbasis kelompok, ya, sehingga melalui kelompok-kelompok itu siswa bisa saling bekerja sama, saling berpendapat dan memberikan masukan dalam menyelesaikan suatu masalah. Gitu.
Tinggi, Mbak. Jadi intinya kita belajar dari pengalaman-pengalaman kita, pengalaman yang itu memberikan nuansa positif, berkesan menyenangkan ya kita lanjutkan. Tapi kalau memberikan istilahnya dampak yang kurang bagus, kurang memberikan motivasi belajar pada diri kita, ya jangan kita lakukan ketika nanti kita jadi guru. Intinya akan gitu. Kemudian ini pertanyaan yang ketiga, ya apakah ketika Anda kuliah itu ada seorang sosok guru yang menurut Anda bisa menginspirasi? Mbak Mia Abdillah, adakah sosok guru yang menurut Anda mampu menginspirasi Anda? Baik, Pak. Sebelumnya mohon maaf suaranya terdengar jelas. Oke, jelas, Mbak. Untuk sosok guru yang menginspirasi saya itu saat ada di SMK ya, Bapak. Beliau itu guru jurusan pemasaran. Nah, beliau itu, saya senangnya terhadap beliau tidak hanya menyampaikan materi secara teori saja, tetapi setelah menyampaikan materi itu, beliau langsung mengajak kami untuk praktek seperti membuat surat permintaan pasar, surat penawaran, seperti itu Bapak. Jadi tidak hanya teori saja yang diberikan, tapi langsung kepada prakteknya. Seperti itu Bapak. Ya, sekarang kalau itu bisa menurut Anda itu ya menginspirasi, jadi guru itu tidak hanya mengajar teori tapi juga praktek, maka nanti ketika jadi guru Anda pun harus bisa menginspirasi ya siswa Anda, tidak hanya menyampaikan teori-teori saja tapi juga praktek. Begitu ya, Mbak? Ya, baik Bapak. Jadi, intinya di sesi ini adalah kita itu menggali pengalaman-pengalaman baik maupun yang kurang baik. Yang praktek baik itu ya kita lanjutkan supaya Anda lanjutkan lagi ketika Anda nanti jadi guru. Jadi kalau itu yang menurut Anda itu kurang baik ya jangan dilakukan. Oke. Terus tadi ini berarti berkaitan ya pengalaman yang berkesan bersama guru tersebut. Berarti ini berkaitan dengan nomor 3 tadi sekaligus juga sudah ya sekaligus terjawab lah istilahnya. Guru yang menginspirasi di mana tidak hanya memberikan teori saja tapi juga praktek. Kemudian ini tapi paling tidak semuanya kan sudah PPL kan ya. Pernahkah Anda menduplikasi atau istilahnya meniru, melanjutkan praktek baik dari guru-guru Anda tadi? Pernahkah Anda menduplikasi atau mengadaptasi yang dilakukan oleh guru tersebut? Jadi istilahnya itu praktek baik tadi apakah dari guru-guru Anda itu pernah Anda adaptasi, pernah Anda duplikasi, atau pernah Anda praktekkan tiru. Oke. Mas Muhammad Kipwirul, gimana Mas Muhammad? Apakah Anda Halo, selamat menduplikasi atau mengadaptasi? Oke. Oke, Bapak. Selamat siang, Bapak. Ya. Izin menjawab, nggih. Ya. Berdasarkan pengalaman dulu sewaktu saya di SMA, itu ada guru istilahnya tuh guru yang memotivasi saya dalam pembelajaran. Itu pelajaran matematika, Pak. Jadi guru saya itu menerapkan matematika itu secara menyenangkan. Seperti contoh sebelum pembelajaran tuh biasanya guru saya memberikan video hiburan sebelum masuk ke pembelajaran, video-video agar nggak sepaneng gitu loh Pak, karena kan matematika kan di pikiran siswa dulu kan sangat sepaneng. Nah, guru saya itu tuh memberikan video-video misal kayak humoris atau gimana itu biar siswanya nggak sepaneng.
Lalu yang kedua, cara guru saya menerangkan di pembelajaran itu dengan secara humoris, Pak. Kan jarang juga ya guru matematika itu menerangkan secara humoris. Nah, itu yang membuat saya menerapkan sistem dari guru saya ke waktu saya PPL dulu, Pak. Saya tuh menerapkan hal itu kepada siswa PPL saya. Jadi saya sebelum pembelajaran itu biasanya memberikan video-video hiburan kepada siswa agar siswa itu lebih tenang dalam nanti ketika saya menyampaikan pembelajaran, dan saya menyampaikan pembelajaran itu dengan cara yang sedikit humoris, Pak. Jadi ada sisi-sisi humanisme di dalam pembelajaran tersebut, Pak. Seperti itu. Berarti sudah dipraktekkan ya, sudah diadaptasi ya, praktek baik yang dilakukan oleh guru tadi. Pak. Sampun. Jadi sekali lagi intinya dari 5 pertanyaan atau sesi ini kita perlu menduplikasi, kita perlu mengadaptasi, kita perlu melanjutkan, gitu, praktek baik yang sudah dilakukan oleh guru-guru Anda. Yaitu mampu menginspirasi, mampu meningkatkan motivasi belajar. Itu perlu dilanjutkan. Tapi sebaliknya praktek-praktek yang kurang bisa memberikan motivasi belajar atau bahkan menurunkan semangat belajar siswanya. Itu jangan Anda ulangi, jangan Anda lakukan istilahnya itu. Nah, itu perlu diperbaiki, direvisi. Ini ya, jadi ini pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari sesi ini. Jadi praktek yang sudah baik kita lanjutkan, praktek yang kurang baik kita perbaiki, kita revisi atau kita tinggalkan. Oke, selanjutnya ini saudara semuanya sudah melihat LMS ya? Semuanya sudah kan? Ada yang belum? Wah, gimana nanti saya ketinggalan loh nanti. Salah ganti tahun nanti. Nanti keburu ganti tahun nanti. Nah, segera ya. Jadi di sini ya ini semuanya ada di LMS. LMS ya, jawablah pertanyaannya di bawah ini terkait dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Anda diminta menuliskan sebuah tulisan reflektif kritis dengan jumlah minimum 300 dan maksimum 500 kata. Apa yang Anda ketahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa relevansinya pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan di sekolah? Kemudian apakah Anda merasa sudah melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan memiliki kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas sebagai calon guru? Ya. Nah, ini nanti bisa kita pakai hasilnya untuk diskusi pertemuan minggu depan, gitu ya. Nah, ini jadi supaya perhatikan tugas Anda adalah merefleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan setidaknya ini menjawab 3 pertanyaan ini. Selanjutnya, atau mungkin ini secara cepat gitu, jadi singkat itu. Apa yang Anda ketahui tentang pemikiran Dewantara? Apa relevansinya? Dan apakah Anda sudah merasa sudah melaksanakannya? Ini Mas atau Mas ya, Mas Novia Dhani ya, Mas, Mbak atau Mas? Mbak ya, maaf. Ya, silakan Mbak Novia Dhani. Baik,
yang saya ketahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan dan pengajaran diantaranya Satu Ki aja, Hajar Mbak. Enggak banyak. Dalam? Satu aja. Salah satu saja yang sebutkan. Oh baik Pak. Di mana Ki Hajar Dewantoro merupakan pahlawan yang gigih memperjuangkan tentang pendidikan di Indonesia, di mana apa namanya Pemikirannya. Pendidikan di Indonesia diharuskan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran harus pula ditekankan mengenai pendidikan tentang budi pekerti. Mohon maaf Pak, saya tidak mendapatkan koneksi untuk audionya. Maksudnya bagaimana, Mbak? Koneksi audio bagaimana? Maksudnya, kok audionya baru tersambung. Tadi tidak keluar suaranya. Oh ya. Ya, silakan, Mbak. Saya ulangi ya, Bapak. Nggih. Pemikiran tentang Ki Hajar Dewantoro di mana pendidikan di Indonesia harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada, di mana pendidikan juga ditekankan mengenai budi pekerti. Jadi diharuskan seseorang itu memiliki kecerdasan mengenai budi pekerti sehingga mampu melakukan pemikiran dan merasakan serta bisa memaknai setiap perkataan dan tindakan. Begitu Bapak. Terus terkait dengan pertanyaan yang nomor 3. Oh, yang 3. Apa yang? Apakah Anda sudah merasa melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan memiliki kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas sebagai calon guru? Untuk melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya rasa saya sudah mencoba melakukannya, di mana saya bisa memiliki kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas ini, dalam artian saya berusaha membimbing peserta didik untuk bisa memiliki budi pekerti yang baik. Misal dalam hal berbusana di sekolah, misal ada peserta didik yang bajunya yang keluar dari celana, harusnya dimasukkan, tapi ada yang keluar, mencoba diingatkan untuk merapikan seragamnya kembali. Oke, berarti intinya masih relevan ya pemikiran Ki Hajar Dewantoro untuk saat ini. Nah, utamanya tadi yang disoroti adalah pendidikan karakter. Jadi sampai sekarang pun pendidikan karakter itu masih perlu ya ditanamkan pada peserta didik. Mbak Nopia? Masih Bapak. Oke, masih. Oke, sekarang kita lanjutkan pada slide berikutnya. Apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik dan pada murid-murid Anda setelah mengikuti pembelajaran ini? Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, istilahnya, ini kan berarti terkait dengan tadi P3 ataupun P4, jadi pembelajaran maupun praktek ke depan. Jadi setelah
saudara belajar mengenai konsep-konsep dasar filosofinya Ki Hajar Dewantara tadi, apa harapan-harapan Anda ke depan untuk diri Anda sendiri maupun untuk murid? Yang belum siapa? Mbak Titi Ulpah. Mbak Titi, apa harapan Anda maupun murid Anda setelah Anda belajar mengenai konsep-konsep filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara? Baik, terima kasih Pak Darno atas kesempatan yang diberikan. Harapan saya sebagai seorang pendidik setelah mengikuti pembelajaran ini yaitu semoga saya dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Jadi semoga saya bisa mengajarkan ilmu pengetahuan yang saya dapatkan untuk peserta didik dengan tetap memperhatikan bahwa zaman peserta didik sudah berbeda. Jadi saya harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Begitu, Pak. Terus harapan Anda tentang murid? Harapan saya untuk peserta didik, semoga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang saya berikan dengan dengan tetap mengikuti perkembangan zaman dan dapat menanamkan nilai-nilai kebudayaan sesuai dengan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, gitu Pak. Oke. Satu lagi mungkin dari Mbak Ariri Alfitri. Apa harapan Mbak Ariri maupun murid Anda nanti? Terdengar, Pak? Ya, terdengar. Maaf. Harapan saya sebagai seorang pendidik yaitu dapat mengimplementasikan semboyan dari Ki Hajar Dewantara tersebut yang dapat saya berikan kepada murid-murid. Yang pertama adalah untuk menjadikan saya guru yang berakhlak dan bertakwa, kemudian memberikan kepada murid-murid saya cara-cara untuk menjadi peserta didik yang berakhlak mulia. Kemudian saya juga akan menjadi guru yang bertanggung jawab dalam memajukan pendidikan dan belajar tentang teknologi sesuai dengan kemajuan zaman. Untuk murid-murid saya juga ingin menjadikan murid-murid saya seorang peserta didik yang mengikuti kemajuan zaman dengan mempelajari teknologi. Gitu, Pak. Terus kalau dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, Mbak? Gimana, Pak? Kalau dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, harapan-harapan Anda tadi gimana? Dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara kan juga mempunyai semboyan yang Tut Puri Handayani ing ngarsa sung tulodo ing madya meon karsa. Yang pertama adalah untuk menjadikan saya sebagai menjadikan semboyan itu sebagai bekal saya. Yang pertama adalah untuk membimbing murid-murid saya dan mendorong mereka menjadi pelajar yang berbakti dan beriman. Oke.
Kemudian terkait dengan harapan, dan ekspektasi. Yang pertanyaan yang kedua, apa saja kegiatan, materi, dan manfaat yang Anda harapkan ada dalam pembelajaran ini? Sekarang ini utamanya adalah manfaat. Apa yang Anda peroleh melalui pembelajaran ini? Tentu saja ini sangat bermanfaat ya Pak, untuk saya sendiri, untuk bekal saya menjadi guru nanti. Manfaat yang saya dapatkan adalah untuk membantu saya menjadi lebih mengerti sebagai seorang pendidik yang benar dan pendidik yang dapat menjadi pendidik yang dapat memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada murid-murid saya. Selain itu, saya sebagai pendidik tidak hanya memberikan ilmu atau memberi pengajaran, tapi juga memberikan pendidikan dan mendidik menjadi peserta didik yang tidak hanya berpengetahuan, tapi juga berdasarkan sesuai Pancasila itu. Terima kasih. Satu lagi, kalau Mbak siapa ini? Mbak Aisyah Wida. Bagaimana Mbak terkait dengan pertanyaan yang nomor 2 ini? Masih mute Mbak, mikrofonnya dibuka dulu. Nah, ya, izin menjawab ya Pak, untuk yang soal nomor 2, apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan ada dalam pembelajaran ini? Untuk harapan yang ingin saya muncul, untuk harapan untuk diri saya sendiri ini saya berharap ada kegiatan perwujudan atau aksi nyata dari pembelajaran serta pengajaran yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dengan materi yang lengkap tentang tips dan trik menciptakan suasana pembelajaran yang positif dengan segala macam jawaban atas masalah yang sering kita temui di lapangan nanti, Pak. Kemudian selain itu, untuk manfaat yang saya harapkan itu ada perubahan pada diri saya untuk selalu menjadi guru yang bisa mendidik dan juga mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Kemudian untuk kegiatan, materi, dan manfaat yang saya harapkan untuk peserta didik itu adanya aksi nyata peserta didik dalam kelas atau lingkungan sekolah sebagai perwujudan implementasi dari kegiatan Merdeka Belajar, materi yang lengkap sebagai media pembelajar yang baik, serta manfaat yang berupa berkembangnya potensi mereka secara optimal, Pak. Seperti itu, Pak. Terus manfaat yang bisa saudara dapatkan dari belajar ini, filosofi pendidikan apa, Mbak? Ternyata menjadi seorang guru itu kita tidak hanya memberikan materi, Pak. Akan tetapi kita juga harus mengetahui siswa serta memberikan kebebasan kepada siswa untuk misalkan bagaimana cara mereka belajarnya, memberikan motivasi siswa juga, dan masih banyak lagi karena tugas sebagai guru itu tidak hanya mengajar dan juga mendidik, Pak. Akan tetapi juga sebagai panutan kepada siswanya juga dan lain-lain, begitu Pak. Oke, terima kasih. Jadi guru itu sebagai model, ya? Iya, role modelnya Pak. Oke. Jadi apa yang saudara sampaikan pada sesi perkuliahan hari ini semuanya, ya itu sekaligus sebagai komitmen Anda nanti sebagai guru. Dan itu nanti akan kami amati ya, nanti ya, ketika nanti saudara PPL. Apakah yang saudara sampaikan tadi semuanya ya. Jadi kalau yang praktek baik tentunya akan
ulang, diteruskan dalam ketika nanti sudah jadi guru. Tapi praktek-praktek yang kurang menyenangkan, kurang baik buat Anda itu ya supaya ditinggalkan atau diminimalisir. Gitu ya. Jadi ini istilahnya pertemuan ini intinya itu malah kami ingin tahu komitmen Anda itu nanti kalau jadi guru seperti apa. Itu. Sehingga nanti semua ini nanti bisa akan kami cek istilahnya, kita amati saat nanti saudara PPL yang insya Allah nanti mulai tanggal 2 Februari nanti ada kok Februari Januari tahun depan ya, Anda akan diterjunkan ke sekolah-sekolah untuk melakukan PPL. Saya kira sampai di sini ya, ini nanggung waktunya ini sudah saatnya berterima kasih ini slide-nya. Nanti untuk slide berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang aja. Tapi sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan, mungkin silahkan saya berikan kesempatan. Cukup? Cukup Pak, insya Allah. Ini sudah mau. Alhamdulillah cukup Pak. Ini weekend, akhir tahun. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan tetap semangat Anda untuk terus belajar karena ini akan menentukan masa depan Anda semuanya. Dan juga tak lupa jadilah guru yang inspiratif seperti yang saudara sampaikan tadi. Saudara banyak guru-guru yang saudara amati yang menjadi idola atau mampu menginspirasi Anda sehingga saudara menjadi rindu sekolah, saudara menjadi motivasi belajarnya meningkat. Praktek-praktek guru Anda itulah yang nantinya harus Anda contoh, Anda tiru, dan nanti dipraktekkan di saat Anda PPL. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Darno. Istirahat Pak. Terima kasih Pak. Untuk perkuliahan berikutnya hari Selasa ya Pak ya? Oh maksudnya mata kuliah yang mata kuliah satunya Pak. Kepemimpinan Pak. Ya seperti yang Mas Brisan di WA tadi. Berarti besok ya. Oh iya Pak. Tadi jam berapa Mas? 12.40 Pak. 12.40. Iya. Ya siap. Berarti besok kita akan ketemu Pak. lagi dalam proyek kepemimpinan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini kita close ya. Iya Pak. Teman-teman jangan pada live dulu ya kalau ada yang mau buat tugas. Tugas apa Mas? Langsung record dulu. Tugas apa Mas Brizan? Ting video, arep dong gawe apa? Bisa? Nge-record piye to? Ya lo aksesnya masih gitu. Oh, screen recorder screen. Gitu nge-record. Aplikasi toh. Aplikasi luar. Aku iso nek